Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem, edisi Sabtu 20 Mei 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Injil nomor 487, bait yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 123 ayat yang ketiga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu melintas di timeline media sosial saya sebuah video. Digambarkan seorang supir taksi berseragam yang duduk di jalan di antara mobil taksinya dan mobil derek yang siap menderek mobil taksinya itu. Sambil menangis, dia memohon agar mobilnya tidak diderek. Nampak ketiadaan harapan lain di wajahnya kecuali mobilnya itu. Melihat wajahnya yang memelas disertai tangis dan gesturnya serupa anak kecil yang memelas kepada ayahnya, para netizen berkesimpulan bahwa si bapak supir pasti sudah punya banyak beban keluarga yang besar dan harapan satu-satunya hanyalah melalui pekerjaannya sebagai supir taksi. Dan kalau mobilnya diderek, maka hilang sudah sumber nafkah satu-satunya bagi keluarga. Hal yang hampir sama dirasakan oleh pemazmur. Menghadapi para musuhnya, tidak ada harapan lain bagi pemazmur selain kepada Allah. Karena itu seperti seorang anak yang merengek kepada ayahnya. Demikianlah permohonan pemazmur kepada Allah. Kasihani kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sudah terlalu berat beban yang pemazmur tanggung akibat hinaan dari para musuhnya. Tak sanggup lagi ia menahan, tak ada lagi dayanya untuk bertahan, apalagi melawan. Hanya belas kasihan Allah satu-satunya harapannya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasakan beban yang datang begitu berat untuk kita tanggung. Kesulitan yang datang begitu sulit untuk kita lalui, bahkan seperti tidak ada jalan keluar dan jawaban. Kawan dan saudara pun sepertinya sudah tidak lagi bisa kita andalkan. Di saat seperti itu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, masih ada harapan, yaitu pada Tuhan, Allah Bapa kita. Ialah Tuhan yang darinya tidak pernah putus pengharapan akan pertolongan. Dan itulah yang mendorong pemazmur untuk berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Karena pada Dia ada belas kasihan,
pada Dia ada pertolongan, pada Dia ada harapan yang tak akan pernah putus. Maka berserulah kepada Allah Bapa kita, seperti pemazmur berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku, sebab tidak ada lagi harapan kecuali Engkau." Dan percayalah, Dia adalah Allah kita, Allah yang beserta dengan kita, akan melawat dan menolong kita dalam menghadapi yang terberat sekalipun. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami dalam Yesus Kristus, biarlah kami terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami, dan padamu selalu ada harapan akan pertolongan, sehingga sekalipun kami mengalami hal yang terberat, kami hanya berseru kepadamu dan tidak pernah putus harapan, sebab Engkaulah harapan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.